Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Tamamul Iman, dalam kelas jurnalistik. Pagi ini kita akan sedikit menyoal tentang kegiatan penyuntingan naskah berita. Seperti yang kita tahu, sama halnya dengan profesi-profesi yang lain atau perusahaan yang lain, bahwa kegiatan jurnalistik itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, butuh campur tangan atau butuh bantuan dari bagian-bagian yang lain ya. Tidak mungkin satu jurnalis itu bisa memproduksi beritanya sendiri, dimulai dari pengumpulan berita, menghimpun berita, editing sampai dengan berita itu terbit. Itu tidak mungkin ya, butuh diberikan kepada bagian-bagian yang lain. Jadi satu dalam perusahaan media itu satu elemen pasti berhubungan dengan elemen yang lain. Nah, di sini coba kita bahas ya sedikit-sedikit prinsip dasar sistem pekerjaan kewartawanan. Yang pertama, berita itu ada dimulai dari news gathering. Nah, proses ini adalah proses awal pemberitaan. Di ciri-cirinya adalah ini diwakili oleh wartawan atau jurnalis tersendiri yang mulai menghimpun berita, mencari-cari informasi, mengolahnya, kemudian dikirim ke dapur redaksi dan cetak. Nah, yang kedua ada news editing. Setelah berita itu dihimpun, informasinya dikumpulkan, masuk ke dalam dapur editing. Ya, ini biasanya dilakukan oleh editor atau redaktur pelaksana. Nah, di sini mulai ya, tulisan-tulisannya mulai dirapihkan, mulai disunting, dibikin enak dibaca ya, dibuat kalimatnya kalimat yang benar dan baik dan lain-lain. Yang selanjutnya, tahap ketiga itu ada news distributing. Nah, setelah ada berita, kemudian editing dan siap terbit, lantas dicetak. Nah, ini saya coba bahas kali ini lebih kepada media cetak dulu ya. Nah, setelah itu didistribusikan kepada halayak untuk dibaca. Nah, yang koran-koran atau media cetak yang kita baca di outlet-outlet koran gitu misalkan, itu adalah proses yang ketiga ini. Dan yang terakhir, biasanya perusahaan media itu senantiasa berupaya mengembangkan mutu. Ya, tidak hanya kuantitas berita ya. Tidak hanya banyaknya berita, tapi juga kualitasnya. Nah, di sini biasanya diterapkan pola analisis ya, pola analisis isi, analisis konten, dan dilakukan oleh satu unit khusus ya, satu divisi khusus dalam manajemen keredaksian biasanya. Nah, tahap ini tujuannya adalah untuk mengadakan perbaikan mutu ya, baik isi maupun kuantitas tadi ya. Nah, biar kira-kira dari aktivitas yang telah dilakukan selama ini butuh evaluasi seperti apa untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Nah, saya kasih bayangan nih cara-cara kira-kira nih berita supaya layak terbit, layak cetak itu seperti apa. Ada pimpinan redaksi, pemimpin redaksi atau pemret. Nah, di bawah pemret ada redaktur pelaksana. Nah, yang saya bahas proses penyuntingan ya, editing. Jadi beberapa elemen saja yang akan coba kita kulik di sini. Ya, redaktur pelaksana ini adalah seseorang yang di bawah pemimpin redaksi atau pemret. Ya, biasanya ini adalah merupakan managing editor. Tanggung jawabnya hampir sama sebenarnya dengan pemret ya, namun lebih bersifat teknis. Teknis di sini adalah lebih ke ranah tulisan ya, produk tulisan-tulisan yang dikirimkan oleh wartawan-wartawan di lapangan. Dialah yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter atau editor. Nah, redaktur pelaksana ini karena ini bersifat teknis ya, dia menentukan berita mana yang layak terbit dan tidak, berita mana yang sudah layak editing, yang sudah bagus tata bahasanya, kemudian layak cetak atau tidak. Makanya kalau misalkan ada salah-salah masalah teknis di penulisan, biasanya yang dimarahin duluan nih redaktur pelaksana ya, yang diomelin duluan oleh pemimpin redaksi. Nah, kemudian di bawahnya ada editor. Editor ini biasanya dalam satu perusahaan media itu terdiri dari beberapa, tidak hanya sendiri, karena memang bagian-bagiannya kan
ada banyak, tergantung konten. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan berita mentah yang dikirimkan jurnalis lapangan ke kantor redaksi. Aktivitasnya penyeleksian, perbaikan naskah yang akan dimuat dan disiarkan, ya, yang akan dicetak. Di internal redaksi mereka disebut redaktur desk biasanya, ya, atau desk editor, redaktur bidang, redaktur halaman, karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Seorang editor biasanya menangani satu rubrik. Misalnya ada rubrik ekonomi, rubrik fokus, ya, rubrik laporan khusus, rubrik olahraga, ya, kuliner, wisata dan lain-lain. Ini editor. Ya. Kemudian ada juga redaktur pracetak. Ya, setingkat dengan editor sebenarnya ini. Nah, ia bertanggung jawab menangani naskah yang siap cetak, ya, dari para redaktur, dari para editor. Semua naskah berita yang sudah diedit, ya, yang sudah dibagus-bagusin kalimatnya, yang sudah layak, yang sudah memenuhi tata bahasa jurnalistik, kemudian di set lagi sampai bersih, sampai yakin ini nih udah aman untuk dicetak. Ya, dari tata letaknya, layoutnya, artistiknya, pokoknya semua hal ihwal sebelum media cetak itu dicetak, ya, atau koran itu dicetak. Bagian lain yang berada di bawah koordinasi redaktur pracetak adalah setter, ya, atau juru ketik naskah. Ia bertugas mengetik naskah yang akan dimuat. Nah, kadang ada ketik ulang, ya, karena biasanya editor, di bagian editor juga masih ada salah-salah, makanya perlu masuk ke dalam redaktur pracetak. Nah, ada pula korektor yang bertugas mengoreksi kesalahan ketik pada naskah yang siap cetak. Intinya gini, kalau di media cetak, ya, naskah yang ada atau naskah yang berasal dari jurnalis lapangan dikirimkan ke dapur redaksi, kemudian diedit sedemikian rupa oleh para editor. Dibagus-bagusin kalimatnya supaya enak dibaca. Kemudian diperbagus, diperhalus supaya tata bahasanya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa jurnalistik. Nah, setelah itu biasanya di print out dulu. Nah, di print out supaya dicek, ya. Tentu saja hasil print out itu sudah melewati proses pracetak, tata letak, layout dan lain-lain sudah ditentukan sedemikian rupa. Nah, setelah dicetak dikoreksi oleh bagian korektor tadi, dikoreksi kira-kira masih ada nggak yang typo-typo, kemudian masih ada nggak yang salah-salah atau kurang huruf dan lain-lain. Nah, dari sini biasanya proses koreksian ini sampai 3 kali prosesnya. Setelah itu baru ada yang namanya scanning, ya, bahannya yang sudah fix tadi biasanya dirubah ke dalam bentuk PDF, kemudian korektor itu menyekening, ya, secara langsung. Biasanya di situ kelihatan masih ada yang salah-salah. Nah, kalau misalkan udah yakin baru deh dicetak. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, dari sini kita tahu kesalahan itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, manusia bikin salah itu fitrah. Jadi tidak mungkin ada yang sempurna dalam berbagai macam aspek, termasuk jurnalis, termasuk tulisan-tulisan yang dikirimkan oleh jurnalis atau yang dibuat oleh jurnalis. Nah, oleh karena itu butuh proses editing, ya, atau penyuntingan. Kegiatan mengedit ini adalah mudahnya seperti ini sederhananya. Kegiatan membaca kembali sambil menemukan kembali kesalahan-kesalahan redaksional sebuah tulisan. Nah, biasanya lebih bagus dilakukan secara mandiri dulu oleh masing-masing jurnalis. Nah, kegiatan edit-mengedit ini terlihat sepele sehingga biasanya tahap ini sering sekali kita abaikan. Ya, sering disepelekan. Padahal pengalaman hampir semua jurnalis besar, hampir semua jurnalis handal bilang kalau proses editing ini adalah sebuah tahapan menulis yang menjadi salah satu kunci sukses mereka menjadi jurnalis ternama. Saya pribadi juga sepakat sebenarnya sama pendapat mereka bahwa editing adalah kunci pertama untuk memprediksi
apakah jurnalis ini bakal sukses atau tidak gitu. Nanti akan jelas terlihat jurnalis yang handal dalam menulis dan yang tidak ini terlihat dari hasil tulisannya di lapangan. Apakah banyak sekali kesalahan-kesalahan atau tidak. Nah, oleh karena itu, saya pribadi pun biasanya melakukan proses editing minimal 3 kali sebelum tulisan saya itu dikirim ke dapur redaksi. Ya, walaupun saya sudah sedemikian ketatnya dengan tulisan yang saya buat dalam melakukan editing, tapi tetap aja kesalahan-kesalahan ketik itu pasti ada ya, kesalahan-kesalahan tulisan, ketik, typo-typo itu pasti ada. Dari pemenggalan kata, salah-salah huruf ya, kalimat, paragrafnya berantakan, kesalahan tanda baca dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau yang berpengalaman jadi editor atau redaktur pelaksana, ini ada hal-hal atau pengalaman yang bikin kesel nih. Biasanya jurnalis beranggapan, ya udahlah kan nanti di dapur redaksi juga ada bagian editor ya, berarti saya nulis atau menghimpun berita ya udah asal aja yang penting jadi. Saya meliput berita, kirim tulisannya ke dapur redaksi ya, agar diedit oleh editor. Nah ini nih ya, ngeselin kan. Padahal jurnalis yang hebat, yang kelihatan nanti kira-kira yang bisa diprediksi akan sukses atau tidak, itu kelihatan dari tulisan-tulisan di lapangan. Tapi kan pekerjaan untuk editor pun tidak begitu berat ya, tanpa harus diedit ya, tanpa harus diedit banyak-banyak. Karena yang kita kirimkan juga tidak begitu mentah akhirnya. Nah, kemudian kemampuan menulis, kemampuan mengedit secara pribadi ini penting ya. Karena bila Anda terbiasa melakukan editing, terutama memastikan bahwa tulisan Anda itu terhindar dari kesalahan-kesalahan redaksional kecil, keuntungannya adalah tulisan Anda itu bisa dinikmati oleh orang lain, minimal oleh editor ya, oleh redaktur pelaksana juga. Tidak hanya diri sendiri. Keuntungan lain ya, keuntungan batin, pesan Anda itu nanti akan mudah tersampaikan oleh pihak editor dan pembaca. Kalau misalkan tulisannya masih berantakan, itu kadang salah-salah paham ya editornya. Kira-kira ini nulis apa, maksudnya apa. Nah, disiplin tulis menulis Anda itu akan semakin meningkat dan berimbas kepada karakter kepribadian Anda nantinya. Tentu saja karakter dan kepribadian yang baik ya, dalam menghadapi tugas-tugas atau menjalankan aktivitas kegiatan-kegiatan tulis menulis berita ya, kemudian sehingga tulisan Anda itu akan cepat nanti dimuat ya, atau ditayangkan di media di dalam hal ini adalah media cetak. Ya, sederhananya sunting adalah edit ya, membaca kembali, menemukan kembali kesalahan-kesalahan redaksional. Penyuntingan itu secara sederhana juga biasanya dilakukan pada dua aspek ya. Yang pertama redaksional, ini adalah secara teknis tulisan-tulisannya, memeriksa tiap kata, memeriksa kembali kalimat-kalimatnya, kira-kira logis atau tidak, mudah dipahami atau tidak, dan dibuat tidak rancu ya, benar ejaannya, punya arti, dan enak dibaca. Dan yang kedua aspek secara substansial ya, memperhatikan data dan faktanya, kira-kira sesuai atau tidak, kalimat dari paragraf per paragraf itu mengalir atau tidak ya, isi tulisannya mudah dimengerti atau tidak, dan sistematikanya juga harus jelas, harus terjaga ya. Nah, secara teknis mengedit dapat diartikan sebagai kegiatan membaca kembali yang tadi itu ya. Proses ini biasa dilakukan oleh diri sendiri terhadap tulisan sendiri atau editor berbagai media massa. Kegiatan edit mengedit terlihat sepele sehingga tahap ini sering kali diabaikan ya, yang tadi itu. Pengalaman kesalahan editing. Dalam memahami dan menetapkan ketentuan-ketentuan ini perlu ditunjang oleh keinginan Anda untuk belajar tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, melalui pola ini Anda bekerja dengan modal berbahasa yang berkualitas tinggi. Jadi kuncinya adalah supaya Anda bisa menulis atau menghasilkan berita-berita yang kira-kira tidak merepotkan banyak orang di perusahaan media Anda. Kuncinya adalah belajar dan belajar lagi, baca-baca lagi kira-kira tahap-tahapnya seperti apa, perluas lagi kosakatanya, perluas lagi wawasannya,
dan kembangkan lagi kualitas diri Anda dalam membuat kalimat-kalimat. Kurang lebih seperti itu. Nanti Anda bisa kulik sendiri secara mandiri di artikel-artikel di internet, itu banyak yang istilahnya bisa membantu kita dalam lebih memahami bagaimana cara yang baik dan benar dalam menyunting atau editing naskah berita. Cukup dulu, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Iman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.